kita buka tanya jawab. Pertanyaan bebas. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa tidak saya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua Ustaz yang mau saya tanyakan. Oh iya sih, saya juga nggak apa-apa. Ya. Pertama, dalam memilih pasangan hidup atau calon istri, tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan yang saya bilang itu dari segi pendidikan. Apakah tidak mengapa seseorang laki-laki memilih atau menargetkan pendidikan untuk kepada perempuannya? Kemudian karena saya berpikiran begini Ustaz, karena di rumah itu nanti istri itu akan menjadi madrasatul ula. Ustaz jabarkan sedikit tentang bagaimana madrasatul ula. Dan yang kedua gini Ustaz, saya orang Sumatera Barat. Sumatera Barat itu identik dengan suku dan adat. Jadi bagaimana menurut Ustaz dengan pernikahan? Sebenarnya dalam agama itu sendiri tidak melarang atau tidak berpatokan dengan suku dan adat, tapi kenapa dengan adat mempersulit? Seperti dia harus sesuku, bagaimana itu menurut Ustaz? Yang pertama adalah madrasatul ula. Seorang perempuan itu akan menjadi seorang madrasah bagi anak-anaknya. Anak itu akan memiliki watak paling banyak seperti ibunya. Kenapa? Dia paling banyak bergaul dengan ibunya dan dia menetek susu dari ibunya. Itu pengaruh terhadap psikis anak sangat besar dari ibunya. Oleh karena itulah penting seorang perempuan itu memiliki pendidikan yang baik dan memiliki moral yang baik. Karena ini akan mendidik anak-anak mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan itu. Lalu kemudian kriteria seorang perempuan yang pendidikan dengan baik itu apa? Bukan mesti harus SPDI, bukan mesti harus sarjana pendidikan Islam atau sarjana apa, tidak. Itu hanyalah pendidikan formal. Tetapi yang paling penting adalah dia mampu menjadi seorang ibu yang baik. Ibu yang baik itu apa? Anak yang didengar kata-kata setiap hari dari kata-kata seorang ibu. Kalau ibu mengajarkan baca Quran yang bagus, maka anak akan jadi bagus bacanya. Contoh ini contoh keluarga saya sendiri. Saya itu tidak pernah mengontrol anak-anak saya dulu ketika membaca Al-Quran itu, saya serahkan sama istri saya. Begitu sudah selesai, sudah suruh baca. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Loh, kok Alhamdulillah? Alhamdulillah. 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 Siapa lagi istri saya? Kamu gimana ngajar? Coba kamu baca. Ternyata dia nggak bisa mengucapkan hak, bisanya Alhamdulillah. Lah ini kan. Betulnya sulit, membetulkannya sulit. Sampai sekarang anak saya mertua juga masih agak kesulitan mengucapkan hak karena sudah di pondok 3 tahun setengah. Masih ada mengalami kesulitan membedakan antara hak dan hak. Ini kenapa? Gara-gara ketika kecil pendidikannya seperti itu. Ini penting cara-cara seperti ini. Bahkan bukan hanya itu saja. Kadang-kadang ada anak tidak sopan, kemudian orang tuanya membiarkan. Ketidaksopannya hanya contoh. Orang tua sedang duduk di atas kursi, anaknya tiba-tiba lewat di depannya, begitu saja tanpa ditegur. Dalam adat istiadat tertentu ini dianggap tidak sopan, tidak ada permisi di depan orang tua. Minimal untuk merunduk. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita diperintah untuk merundukkan diri ketika kita melewati di depan orang tua. Jangan dibiarkan ketika jalan begitu saja. Karena Al-Quran mengajarkan agar mereka merundukkan di depan orang tua. Nah ini penting. Kadang-kadang ibu membiarkan, bahkan lebih parah lagi, ibunya duduk di bawah, anaknya duduk di atas kursi, dibiarkan saja. Ini akan berakibat anak tidak punya kesopanan ketika nanti saat dewasa. Itu pentingnya madrasatul ula di dalam rumah tangga. Ibu yang baik adalah ibu yang bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Yang kedua, bagaimanakah dengan adat istiadat tertentu kalau menikah dengan orang satu suku tidak diperbolehkan? Atau kalau di Jawa itu kadang-kadang punya perhitungan. Lahirnya apa? Rebu Pon. Oh, cocoknya dengan kumis pahit ini. Anak saya adalah kelahiran Selasa Legi. Nggak cocok umpamanya begitu. Lalu bagaimana caranya seperti ini?
Kalau dalam Islam patokannya kalau soal istikharah bagus. Lalu adat istiadat bagaimana? Adat istiadat boleh dijadikan pertimbangan, tetapi jangan dijadikan patokan utama. Artinya apa? Kalau sudah memiliki chemistry di antara mereka berdua calon dan kemudian mendapatkan istikharah hasilnya bagus, lanjut. Nah, cuman adat istiadat dijadikan pertimbangan saja, jangan dijadikan patokan utama. Contoh, ada beberapa anak yang datang ke rumah saya. Itu anak ini perempuannya anak Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan dengan adat istiadatnya sangat kuat. Yang laki-lakinya adalah orang Sumatera, agak sedikit longgar dibandingkan orang Jawa Tengah. Lah maunya si perempuan ini, orang tua perempuan tadi itu calon menantunya juga orang Jawa yang ngerti unggah-ungguh, ngerti sopan santun dan etika menurut orang Jawa. Nah setelah dihitung dalam hitungan itu lebih paling pon kliwon itu nggak cocok dalam hitungannya. Wah nggak cocok. Saya bilang mestinya kamu salah, caranya nggak begitu. Tanya dulu sebelum melamar itu, tanya dulu. Maunya orang tuanya itu cari menantu yang kelahirannya apa? Gitu lah ya. Kelahirannya, yang saya cari adalah kemis pahing. Nah begitu datang ke sana melamar, ngomonglah saya kelahirannya kemis pahing, mesti diterima. Itulah ya. Apalagi orang kamu nggak akan ngecek di Google, itu nggak mungkin. Kelahiran tahun berapa? 25/78, Desember 78. Ini Selasa Pahing, bukan Kemis Pahing. Nggak akan mungkin dia itu. Mesti dia bilang ini saja. Sebenarnya adalah Kemis Pahing itu hanya catatan sipilnya saja salah tulis. Gitu saja selesai. Maka pernikahan bisa dilanjutkan. Loh, yang sering diabaikan itu semacam ini. Loh, adat itu kadang-kadang bisa membawa masalah di kemudian hari. Gara-gara ditolak oleh masyarakat sekelilingnya karena adatnya tidak sama. Oleh karena itu adat menjadi pertimbangan itu penting. Tapi kalau di Batam ini nyaris tidak penting. Contoh saya orang Jawa, istri saya orang Palembang. Lu anak saya kelahiran Perpak, kelahiran Batam, yang dua, yang satu kelahiran Jawa. Nyaris tidak menjadi perhitungan sama sekali. Oleh karena itu dalam pandangan saya adat istiadat jangan dijadikan patokan utama, tetapi boleh dijadikan pertimbangan. Artinya apa? Kita harus bisa menyesuaikan dengan adat itu, jangan ditabrak begitu saja. Kalau ditabrak akan timbul masalah di kemudian hari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ibadah sekarang itu kan ibadahnya yang sudah menjadi pasangan itu kan namanya pasangan. Ya. Kalau nggak pakai itu namanya nggak asing. Saya. Terkadang kalau seumuran seperti saya itu udah 24 ke atas itu kan udah ibaratnya udah produktif lah. Ibaratnya untuk jenjang misalnya itu kan udah bagus kan Ustaz. Jadi sebenarnya gini Ustaz, antara saya dengan si dia, antara saya dengan dia itu kami itu udah bertindak baik, tapi ada pengalaman itu. Ibaratnya niat kita udah baik, tapi ada pengalamannya. Ibaratnya ada salah satu keluarga yang tak menyetujui. Jadi itu gimana itu? Kalau yang ibaratnya nggak setuju itu gini Ustaz, ibaratnya kalau orang kamu itu kamu nggak boleh nikah sampai pasang sampai ini. Maunya dari sini sampai ke sana gitu. Masalah tempat. Lalu bagaimana seperti ini? Ya, seperti tadi saya katakan, biasanya diakibatkan kita tergesa-gesa. Jadi kalau menikah dengan orang yang punya tradisi sangat kuat, ditanya dulu, wahai si Dinda, umpamanya begitu. Dia. Umpamanya Dinda, orang tuamu yang dicari calon suamimu itu seperti apa? Yang dicarikan seperti apa? Yang dicari itu begini. Baru pasang strategi sebelum ngomong kepada orang tua. Pasang strategi. Saya cocokkan dengan sesuai kriteria yang diinginkan oleh orang tua. Baru kita ngomong, pasti akan diterima. Nggak cocok ini kenapa? Etang kali dengan pulang kali ke Bugiro, nggak cocok maunya begitu. Seringkali kan kadang-kadang begitu, hanya gara-gara yang berangkali saja tidak boleh menikah.
Ada budaya di Jawa seperti itu, ada. Loh, yang kayak begini kan kemudian kita ngomong saja, kamu di mana sih? Katanya Pulau Kali ya. Oh tidak, saya bukan Pulau Kali, saya Etan Kali. Di Pulau Kali cuma ngekos saja. Begitu lah. Ngekos bisa, semua bisa disiasati. Selama masih bisa disiasati, silakan disiasati dengan baik. Gitu ya, kalau masih bisa disiasati. Silakan disiasatinya maunya seperti apa. Oh sana mintanya tinggalnya bukan orang Padang atau bisa bukan orang Padang. Bilang saja, saya itu Padang hanya keturunan, bukan asli Padang. Itu mana ada orang asli dari sama semuanya keturunan Nabi Adam. Bahkan bilang juga, saya adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Begitulah. Wah, kalau orang di kampung keturunan Nabi, wah takut mereka. Padahal sama-sama keturunan Nabi Adam. Kita semakan keturunan Nabi loh, ini jelas-jelas begini ya. Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya gitu. Nah, gitu. Artinya apa? Disiasat menggunakan kata-kata yang kita bisa diterima menurut mereka. Nah, kok seumpama ini jelek-jeleknya ya, dengan berbagai macam cara siasat apapun juga. Tapi jangan mengaku keturunan Rasulullah Muhammad lah ya. Kalau kita bukan keturunan Nabi Muhammad, jangan mengaku keturunan Nabi Muhammad, tak boleh. Kalau mengaku keturunan Nabi Adam boleh. Saya keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Gitu lah ya. Agak jawab. Tetapi kalau menggunakan siasat apapun umpamanya, ternyata keluarga tetap menolak. Tidak usah memaksakan diri. Berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku mohon petunjuk kepada Engkau. Jika memang dia adalah jodohku, berikanlah jalan keluar untuk aku. Kalau memang bukan jodohku, carikanlah jodoh yang lain yang lebih baik dari itu, ya Allah. Maka nanti akan ada jalan keluar. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Kalau memang semua siasat-siasat tadi ternyata tidak bisa masuk, nggak bisa diterima. Jadi jangan terlalu sepanang ya, jangan terlalu sepanang. Karena perempuan di luar masih banyak. Masih banyak. Dan sekarang itu kan begini ya, ibaratnya kita makan setiap hari itu nasi pecel. Kemudian kita tiap kali makan senangannya nasi pecel. Sebab yang kita makan tiap hari yang kita lihat hanya nasi pecel. Begitu dikasih masakan sotong, masak hitam baru, wah ternyata enak ya. Karena dia belum pernah merasakan sotong. Nah sekarang juga begitu. Tidak sedikit orang yang seperti itu. Ada orang di sini dekat dari sini. Di sini ada. Ada seorang anak, dia pacaran itu sudah 7 tahun, 8 tahun dengan anak 3. Kemudian anak ini pulang kampung ke rumah orang tuanya di Lampung. Begitu sampai di sana, selama ini kan dia pacaran itu seolah-olah tidak menemukan titik temu lah antara keluarga. Ditawari oleh kakeknya, oleh neneknya. Kamu mau saya kenalkan dengan itu tangga neneknya di kampung. Begitu dipertemukan langsung cocok. Ternyata semuanya jauh dibandingkan yang tidak menemukan kecocokan itu. Kenapa demikian? Ya lebih cantik, lebih pandai, pendidikannya lebih macam-macam semuanya. Lebih baik semua. Begitu kalau kita minta petunjuk kepada Allah tak? Jadi jangan terlalu gelisah. Nanti mesti akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini sekarang beberapa dari sekarang. Kalau kemarin kita 2020 ada teman cerita curhat sama kejadian. Cuma saya bisa menjawab. Dia maksudnya mereka tidak pacaran ya Ustaz. Itu Alfa. Udah Pak Hajur. Ternyata pilihannya ada oke. Sekarang mereka mau langsung ke pernikahan. Kalau sudah menentukan hari, tentu mereka galau kayak gitu Ustaz. Salah satu dari mereka tuh tidak yakin dengan pilihannya. Jadi dia bingung aku harus dilakukan. Kalau seandainya di cancel kan nggak mungkin. Tidak ada keunggangan kayak gitu. Jadi apa ya yang harus dilakukan seperti itu? Mana tahu dari Ustaz ada solusi itu. Sudah. Saya sampaikan Iya. Saya pernah melihat ada kejadian kayak gini dan saya diminta tolong. Begini, ada seorang anak laki-laki dan perempuan pacaran, ya pacaran lama.
Yang laki-laki ini bangsawan punya gelar apa ya namanya ya? Bukan di daerah Palembang itu apa namanya? Kiagus ya, Kiagus. Bukan Kiagus kalau nggak salah. Kalau di Jawa Barat namanya itu bagus, kalau di Jawa namanya semacam raden gitu ya, masih keturunan bangsawan. Perempuannya orang biasa. Pertama dia sudah setuju, sudah jalan, keluarga semua sudah oke, semuanya sudah cetak undangan, tinggal ngitung hari kurang 3 atau 4 hari, kurang semingguan lah pernikahan kira-kira begitu. Tiba-tiba si laki-laki tadi hendak membatalkan pernikahan. Padahal semua sudah persiapan, sudah bahkan keluarga dari perempuan sudah beli kentang, beli sayur, beli macam-macam lah untuk persiapan pernikahan tadi. Semuanya. Saya diminta tolong. Terus kemudian saya ditanya, ini kalau digagalkan jelas tidak mungkin. Tapi kalau dilanjutkan ternyata dari pihak laki-lakinya mengalami kegalauan. Jadi keraguan-raguannya semakin besar. Saya bilang, jangan digagalkan, dilanjutkan saja dulu. Sebab kalau sampai digagalkan akan membuat malu dari dua belah pihak keluarga. Dilanjutkan saja. Dan nanti setelah pernikahan baru dievaluasi. Kira-kira dilanjutkan itu lebih baik atau tidak. Gitu ya. Tetapi kalau dasar istikharah sudah bagus, dua-duanya melakukan istikharah semuanya sudah bagus, ya sudah lanjut saja. Tentu kalau umpamanya istikharahnya tidak bagus, istikharah yang perempuan mengatakan itu bagus, ternyata maknanya tidak bagus, baru timbul masalah yang menjadi. Tetapi kalau ternyata bagus, maka yakinkanlah bahwa itu adalah terbaik dari pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan saja dulu. Persoalan nanti berikutnya seperti apa, jangan sampai digagalkan sebelum pernikahan, karena sudah mepet semua, undangan sudah disebar dan benar-benar sudah siap, sebenarnya kan nunggu hari saja. Itu kalau sampai digagalkan membuat malu banyak orang. Yang kedua, pernah juga ada seorang, kalau ini dari laki-lakinya yang menolak, ini yang kedua ini dari pihak perempuannya. Ketika menikah kurang 2 hari kalau tidak salah, tiba-tiba dia ragu luar biasa. Akhirnya apa? Terjadi pertengkaran hebat. Si perempuannya tidak menolak. Akhirnya pas seluruh pihak keluarga menetapkan dilanjutkan pernikahan, karena tinggal kalau nggak salah, iya tinggal 2-3 hari. Akhirnya apa? Dilangsungkan pernikahan. Selesai pernikahan, langsung terjadi perceraian. Istrinya langsung gugat cerai dan belum diapa-apakan. Ibaratnya rondo teles itu masih apa itu? Ya belum diapa-apakan, belum diotak-otak sama sekali gitu. Ternyata ada keraguan yang dahsyat, si perempuannya menolak. Nah, akhirnya apa? Setelah pernikahan langsung terjadi perceraian. Walhasil paling tidak mempermalukan kedua belah pihak keluarga. Jadi pernikahan tetap dilangsungkan, acara walimah nikah tetap dilangsungkan. Demikian. Gitu ya, nanti kalau sudah menikah baru dievaluasi lagi. Nah, baru nanti dikasih nasihat-nasihat sebaiknya tidak sampai mengurungkan pernikahannya, sebab tujuan menikah itu apa sih? Tujuan menikah itu untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membangun keluarga yang baik. Tapi kalau punya tujuan sama-sama seperti itu, insya Allah akan ada solusi. Waalaikumsalam. Saya menanyakan hukumnya penting keundangan itu kan banyak yang sebelum terjadi pernikahan bikin dulu kan kebanyakan itu punya gimana. Tapi jika ini terus saja datang ke situ tapi kan masih belum ada hubungan ikatan yang resmi itu gimana? Baik. Yang pertama masalah khitbah atau lamaran. Lamaran hukumnya gimana? Boleh-boleh saja tanpa lamaran langsung nikah juga boleh. Nah gitu ya. Orang tua saya dulu ceritanya itu juga begitu. Bapak saya itu kan diminta oleh kakek saya dari ibu. Kamu saya nikahkan dengan anak saya, mau. Itu toh. Langsung dinikahkan oleh kakek. Ibu saya usia 13 tahun, bapak saya umur 27 tahun. Ya, selisihnya berapa tahun? Umur 13 tahun, orang zaman dulu. Setelah dinikahkan, ibu saya itu katanya malam itu lari ke kebun kacang. Namanya anak-anak. Anak-anak lari ke kebun kacang, orang katanya ramai mencari dia, pakai lampu, pakai senter, pakai oncor, pakai macam-macam. Ibu saya tengkur di kebun kacang, ngumpet. Akhirnya apa? Dibawa pulang, nangis, saya tidak mau
saya tidak mau, gitu lah. Namanya anak-anak dinikahkan dengan bapak saya. Itu bapak saya sudah berumur kira 27 tahun. Saya tidak mau. Tak taunya kenapa, apa yang terjadi? Dia mengatakan tidak mau itu karena belum tahu rasanya. Masalahnya begitu ya. Begitu sudah tahu rasanya, anaknya 8. Ternyata yang terjadi apa? Anaknya ibu saya itu dengan bapak saya 8. Saya nomor 7. Saya nomor 7. Loh, begitu bapak saya meninggal, ibu saya itu menangis berhari-hari sampai setelahnya beberapa bulan terus itu. Ternyata cintanya luar biasa itu saya dengan bapak saya. Loh, dulu kok nggak mau? Loh, saya ceritain budi saya, kakaknya ibu saya. Ibumu dulu tuh habis dinikahkan terus lari ke kebun kacang tuh, malam-malam dicari orang banyak itu, tengkurap di kebun kacang katanya. Umur 13 tahun. Nah itu. Jadi lamaran itu hukumnya adalah boleh saja, bahkan dianjurkan untuk agar orang lain itu tahu bahwa dia sudah menjadi calon suami atau calon pasangan seseorang. Kemudian, maka Rasulullah mengatakan kalau engkau melamar seseorang diam-diamlah, artinya tidak perlu besar-besaran. Tetapi kalau menikah umumkanlah ke semua banyak orang. Sekarang banyak terjadi kebalik, lamarannya besar-besaran, nikahnya tidak besar-besaran. Bahkan kemudian ada lagi, kalau sudah lamaran dianggap seolah sudah sah semua, hanya belum itu. Lamaran itu adalah terjadinya kecocokan di antara calon suami dan calon istri, dan kemudian setelahnya itu ditentukan kapan pernikahannya, gitu loh. Mestinya kan begitu. Oleh karena itu kalau ada dalam keluarga atau dalam sebuah perkampungan begitu, dalam sebuah rumah kok ada orang yang sudah melakukan tunangan, namun di situ karena suaminya atau laki-lakinya suka tidur di situ, nah supaya tidak belum sah itu, jangan dibiarkan saja, jangan dibiarkan. Nah, itu ini tentang masalah tunangan. Hukum tunangan memang disunahkan ya, tujuannya apa? Untuk mengikat antara calon suami dan calon istri. Di dalam tunangan apakah menggunakan cincin? Nggak mesti. Cincin itu bukan budaya dari Islam. Apa kita nggak boleh? Boleh, nggak masalah. Katanya kalau menyerupai orang kafir dianggap kafir. Begini loh ya. Hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai orang itu termasuk kaum daripada itu. Itu kejadiannya ketika dalam keadaan berperang. Ketika dalam keadaan berperang. Maka di fikih itu ketika seseorang menyerupai orang kafir hanya sekedar makruh kalau terjadi di luar peperangan. Kalau dalam peperangan hukumnya haram. Di luar peperangan hanya makruh, kecuali hal-hal yang sifatnya simbol-simbol agama, maka haram. Contoh, orang Islam pakai kalung salib, haram. Menyerupai orang kafir, haram. Orang Islam kemudian dia menggunakan pakaian-pakaian seperti apa namanya itu, bukan salib, atau di rumahnya orang itu masang gambar Bunda Maria, makruh, apa, haram, karena itu simbol agama mereka. Tetapi kalau orang Islam hanya sekedar pakai celana ini kan bukan pakaian orang Islam, ini pakaian orang non-Muslim, hanya sekedar makruh saja, tak mengapa. Makruhnya pun makruh tanzih, makruh yang jauh dari haram. Itu ya, tetapi kalau dalam keadaan peperangan baru dihukumi haram. Jadi pakai cincin itu hanya sekedar makruh, makruhnya makruh tanzih. Untuk apa? Itu kan untuk orang non-Muslim, untuk mengikat bahwa itu sudah terjadi tunangan di antara mereka, cincinnya sama, ada tulisan masing-masing, kan begitu biasanya. Hanya itu saja. Tetapi kalau misalkan itu dianggap baik menurut kebiasaan, maka bisa menjadi istihsan dan menjadi baik. Ya, tergantung pandangannya di daerah itu termasuk biasa, baik atau tidak. Rasulullah seperti itu. Kalau tidak, makruh. Kalau dianggap baik, tidak masalah. Nah, itu. Nah, kalau di daerah-daerah tertentu biasanya tidak pakai cincin. Kalau di kampung saya pakai jadah. Jadah itu apa bahasa Indonesia jadah? Tetel itu, apa namanya, jadah itu ketan apa nasi ya yang ditutup itu. Nah itu kemudian dipotong. Itu menggunakan itu menjadi hal yang pokok di dalam tunangan. Kalau di sini nggak ada, di sini pakai cincin ada. Nah, ini tergantung kebiasaan masing-masing, tidak mengapa menggunakan seperti itu. Jadi kembali saya katakan bahwa tunangan hukumnya mustahab, sunnah. Tetapi kalau tanpa tunangan tidak mengapa. Cuman pesan Rasulullah, kalau tunangan jangan terlalu ramai, banyak orang, diam-diam sajalah, ya sedikit saja lagi dari orangnya. Baru nanti kalau pernikahan diramaikan. Yang kedua adalah memberikan cincin, apakah boleh? Boleh, tak mengapa kalau memang itu dianggap baik. Kalau dianggap tidak baik, nggak usah pakai cincin. Tergantung wilayahnya masing-masing.
Yang ketiga, sebelum pernikahan meskipun sudah tunangan itu namanya belum suami istri, sehingga kalau laki-lakinya sering datang ke situ juga supaya ditegur. Demikian. Bagaimana kalau seseorang yang tak punya tanda nikah, tadi saya bilang kan kalau nikah itu wajib sesuai dengan cara yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau bagaimana dengan dia yang tidak punya keinginan untuk menikah, bagi dia itu usianya masih muda, tapi ya kalau pandangan dia sendiri nggak ada hal baik dari nikah. Udah banyak bukti di sekitarnya dia itu sampaikan hal-hal ini dan dia baca sendiri di salah-salah. Saya dia udah tahu kental gitu kan. Pulang-pulang kental dia. Ya mas ya, jadi ya tetap itu kalau ada hal baik dalam pernikahan. Terus satu lagi Ustaz. Jadi kalau misalkan orang datang ke rumahnya itu selalu ada alasan untuk menolak. Jadi sampai keluarganya bilang, jangan sering-sering menolak. Nanti kamu di kampungan itu ada namanya sombong kalalai. Ketika kamu suka sama orang, orang tak suka. Tapi ketika kamu tak suka, orang suka. Jadi kebalikan itu kan. Ya sebenarnya benar dia. Jadi keluarga di kampungan bilang, nanti kamu pernah hal yang kayak gitu sombong kalalai itu. Ketika suka sama orang, orang tak suka. Ketika tak suka, orang suka. Tapi bagi dia tuh gak jadi masalah. Kok juga nikah bukan masalah waktu atau cepat-cepat, tapi masalah yang tepat ya Ustaz. Bagi dia gitu Ustaz. Sebentar, ini dia atau temennya teman saya itu bisa sendiri kan? Temannya teman saya itu bisa diri kan? Kalau teman saya gitu. Kalau temannya teman saya itu bisa ya saya. Tapi nggak apa-apa siapapun saya. Begini, menikah itu kalau memang mampu untuk menahan dan tidak punya keinginan menikah tak mengapa. Tidak sampai haram. Yang dikatakan haram kalau benci terhadap lembaga pernikahan baru itu haram. Karena Rasulullah mengatakan man raghiba anni falaysa minni. Siapa orang yang tidak menyukai terhadap sunnahku maka dia bukan masuk golonganku. Artinya kalau membenci terhadap lembaga pernikahan baru dia dianggap itu perbuatan haram. Tetapi kalau nggak benci, hanya sedang nggak menikah, nggak mengapa. Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala yang mengarang kitab kesucian banyak kitab itu, dia juga tidak menikah sampai akhir hayat. Bahkan ketika sudah usia mulai yang 40 tahun ke atas, ditanya oleh muridnya, sang imam, kapan engkau menikah? Apa jawabannya? Iya ya, kapan menikahnya? Aku sudah umur berapa? Sudah lupa dia. Gara-gara saking asiknya sehingga dia mengarang kitab itu. Imam Nawawi ternyata juga tidak menikah. Nabi itu juga ada yang belum menikah sampai sekarang. Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, itu sampai diangkat oleh Allah ke langit, itu belum menikah. Baru nanti ketika di akhir zaman turun ke bumi meneruskan syariat Nabi Muhammad, dia baru menikah. Diriwayatkan dia akan memiliki 4 orang anak. Itu Nabi Isa alaihissalam. Ternyata tidak menikah, tidak mengapa, selama dia tidak melakukan perbuatan yang tercela dan dia mau menahan dari itu semua. Jadi bukan sebuah kewajiban berdosa tidak, asalkan tidak membenci lembaga pernikahan. Yang kedua, dia ketika ditanya untuk menikah selalu menolak terus. Bagaimana seperti itu? Ya kalau memang nggak ada yang cocok ya nggak apa-apa menolak itu. Kan butuh kecocokan toh. Butuh kecocokan. Dan menolak juga tidak mengapa. Nah, karena belum cocok. Nah cuman begini loh ya, kalau sering-sering menolak itu dicarikan begini, menolak begini, menolak. Sebenarnya kamu maunya apa sih? Yang kakinya berapa sih yang kamu cari loh, kadang-kadang begitu. Ini kakinya juga 2, ini sudah 2 juga. Bukan begitu, ya yang cocok lah, kadang-kadang begitu. Karena orang tua kalau sudah jengkel kadang-kadang nanyanya begitu. Kamu semua orang lamar kamu menolaknya, kamu cari yang kakinya berapa? Baik. Jadi nggak mengapa, asalkan memang untuk mencari yang cocok benar. Lah cocok begitu tadi, alangkah baiknya kemudian diistikharah sebelum diputuskan diterima. Jadi kalau misalkan dilamar, jangan buru-buru ditolak dulu. Istikharah dulu. Oh nggak bagus, baru kita katakan mohon maaf ya, saya belum bisa menerima karena istikharah saya belum baik. Tapi kalau kemudian istikharah sudah baik, tapi kok belum seret, saya belum minat untuk menikah. Tunggu dulu ya, kira-kira berapa tahun, enggak apa-apa.
gitu loh ya. Contohnya kalau misalkan kamu tanya, tunggu, kalau nggak tahu silahkan cari yang lain. Atau kemudian dengan kata-kata yang baik, mohon maaf ya, saya belum berminat untuk berumah tangga. Silahkan cari yang lain saja dengan tanpa menghormati rasa hormat saya, gitu saja. Jangan menyakiti, oh kok berani yang lamar aku, memangnya kau siapa? Lo jangan begitu. Kalau begitu nanti akan menyesal. Gitu ya? Menggunakan jampi sebagai nikah itu apa? Jampi, susu, nanti bengeknya lah. Tapi itu jadi langsung nikahnya Ustaz. Itu gimana? Baik. Jadi bahasa Arabnya namanya mahabbah, bahasa Indonesianya pengasihan. Menggunakan pengasihan itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkannya contoh begini, tiap malam doa sholat tahajud, kemudian doa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menikahi si fulana itu, ya Allah. Kalau memang baik untuk saya, dekatkanlah kepada itu, ya Allah. Tak taunya kemudian orang itu senang kepada kita. Ini yang diperbolehkan karena kita berdoa kepada Allah. Tetapi kalau menggunakan jambi-jambinya tadi menggunakan kekuatan makhluk, tentu biasa menggunakan kekuatan makhluk lain. Itu bagian daripada sihir namanya. Orang yang semula tidak senang kemudian menjadi senang. Itu disebut namanya sihir. Itu yang tidak boleh, dilarang di dalam Islam. Sama dengan penglaris itu ya. Penglaris dagangan itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Kalau kita umpamanya tiap malam baca zikir, baca Asmaul Husna, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, kita mintanya kepada Allah Ta'ala. Dagangan kita laris, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian menggunakan makhluk lain yang orang lain semula tidak suka, kemudian dipengaruhi makhluk lain menjadi suka kepada kita, itu menjadi tidak boleh. Nah kemudian kalau dia sudah terkena begitu, kita nikahi, sahkah pernikahannya? Kalau nikahnya sah-sah saja. Kalau pernikahannya sah-sah, cuman dengan cara menggunakan seperti itu tadi loh ya, membuat orang yang semula tidak senang menjadi senang, itu yang tidak boleh. Demikian. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya, tidak ada masalah. Ya. Artinya awalnya sama yang dibilang sama ibu tadi itu. Ada orang mau, kita nggak mau. Ada orang kita mau, orang pun nggak mau, kan gitu. Menggunakan jambi-jambi itulah, susu itulah makanya kita dapat jodoh gitu kan Ustaz. Iya. Itu gimana itu Ustaz? karena sesungguhnya di situ kan ada unsur penipuan. Haramnya sama dengan menipu. Contoh ini. Tapi menipu untuk kebaikan Ustaz. Kebaikan diri sendiri. Hah? Ya tidak, enggak. Kalau pernikahannya sah tidak mengapa. Menipunya itu loh yang tidak. Hanya itu saja. Contoh begini. Ada si fulan, seorang laki-laki jelek, perempuannya cantik, diguna-guna, kemudian tiba-tiba melihat si laki-laki tadi sewenang dan kelihatan ganteng. Ada penipuan pandangan di situ yang semula tidak ganteng menjadi ganteng, itu loh. Tidak alamnya di situ. Kalau pernikahannya sahnya sah, nggak masalah. Tapi intinya kan kita berusaha Ustaz. Kenapa? Berusaha. Oh, berusaha. Untuk mencari sesuatu yang mau kita miliki gitu kan. Yang tujuannya mendapatkan ridho Allah juga kan gitu. Nah begini, mestinya kalau untuk menarik itu dilihat kesenangannya si perempuan itu apa? Senangannya apa? Wong sekarang itu mahabbah paling tinggi itu mahabbah Jepang. Ya, Nah, mahabbah itu paling tinggi mahabbah Jepang. Mobilnya bagus, gampang dah. Benar. Gini Pak ya. Itu mahabbah Jepang. Ya, kalau sahnya sah tidak mengapa pernikahannya, tetapi menipunya tadi itu loh, orang yang tidak suka menjadi suka. Itu yang dilarang. Tetapi kalau sebab sukanya tadi menggunakan doa kepada Allah, tak mengapa. Tidak mengapa. Cuman maknanya kalau menggunakan makhluk lain, kan makhluk lain tadi menjadikan mempengaruhi dia, pandangannya menjadi baik, padahal semula tidak baik. Demikian. Kata orang kalau menikah itu tidak kembali direstui orang tua, maka nanti ketika dia berumah tangga akan banyak masalah. Kata orang. Jadi kalau kan di dalam agama Islam pacaran tidak boleh, adanya taruh mengenal. Kalau orang sekarang kan dominannya pasti pacaran dulu, maksudnya
cinta-cintaan dulu lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dengan kecintaannya yang luar biasa terhadap pasangannya, dia menikah. Kalau dilihat tingkat perceraian juga banyak juga gitu. Mungkin maksudnya yang mau saya tanyakan itu yang pertama kan? Yang tadi itu maksudnya tingkat kebahagiaan anak menikah tidak direstui orang tua itu bagaimana? Terus yang kedua, sebaiknya orang menikah itu karena dia tertarik dengan pasangannya atau karena maksudnya keluarganya mendukung gitu. Sudah. Baik. Yang pertama tadi banyak benarnya. Kenapa demikian? Sebab di dalam hadis disebutkan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maka ridho dari orang tua itu sangat penting untuk mengalami pernikahan. Oleh karena itu umpamanya sudah terlanjur menikah, dulu tidak mendapat ridho orang tuanya, datanglah minta ridho orang tuanya dengan cara apa? Setelah menikah. Kalau sudah terlanjur menikah, waduh saya nikah dulu nggak direstui sama orang tua saya, ya sudah. Kalau misalkan sekarang masih ada orang tuanya, datanglah kepadanya dan minta maaf serta minta ridho kedua orang tua. Tapi orang tua itu biasanya menikah kok anaknya sudah punya anak, punya cucu, biasanya itu direlakan. Sudah yang lalu nggak ridho-ridho itu sudah hilang. Itu kalau sudah punya cucu. Kenapa demikian? Karena kakek atau nenek itu biasanya lebih sayang kepada cucu. Dia akan sayang kepada cucunya. Nah, ini tentang masalah ridho orang tua. Ada nggak pengaruh tingkat kebahagiaannya setelah dia menikah? Ya, sangat pengaruh. Mau tidak mendapat itu dari Allah masalahnya. Ridhonya Allah tadi, kalau Allah nggak ridho berarti kan rahmatnya Allah nggak dapat. Kalau rahmat Allah nggak dapat berarti kan kebahagiaan kan nggak didapat. Pasti akan ada masalah, ya. Meskipun masalahnya itu tergantung, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Lu kan setiap orang rumah tangga mesti ada masalah. Iya, tetapi Berarti mas. itu betul ya kan? Oh iya, karena Rasulullah mengatakan begitu. Pengaruh sangat besar ridhonya orang tua itu. Cuman akibatnya seperti apa kita tidak pernah tahu. Jadi kalau sudah terlanjur, mintalah ridho kepada kedua orang tua. Umpamanya orang tua tetap nggak ridho, ya nanti ridhonya gimana? Contoh begitu datang langsung disamoni dengan duit yang banyak, mesti ridho dia. Mesti ridho orang tua itu. Wow, sudah muji-muji, ya Allah, saya nggak ngira dulu menantuku nggak saya restui. Ternyata dia paling sayang kepadaku. Kemarin itu loh ngasih amplop sama saya bukan 5 juta, 10 juta, oh mesti ridho dia. Sudah tak ridhoin, tak saya restui, kamu mesti begitu. Itu mana tuh Ustaz? Kenapa? Itu dapatnya tuh. Dapat apanya? Maksudnya keluargaan gitu kan. Ini sudah selesai urusan yang orang tua. Kemarin orang tua tuh tak ridho. Iya, begitu sudah selesai itu sudah menjadi ridho semua, sudah selesai. Bukan maksudnya itu kata-kata ridhonya itu harus ada ijab kabulnya. Oh enggak, hati. Ya. Kelegaan hati orang tua itu yang paling penting. Kelegaan hati orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka ziarah ke kuburlah, minta maaf kepadanya dan sering-sering bacakan Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sabran dia pada sholat. Selesai sudah. Urusan itu. Kemudian ini ya tentang ridho orang tua sangat pengaruh kepada sebab apa? Allah tidak ridho jika kedua orang tua tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, Allah tidak memberikan rahmat kepada keluarga itu. Dan kalau orang tidak mendapatkan rahmat, ya gimana? Berarti sebaiknya yang belum menikah mencari pasangan itu yang orang tuanya ridho atau yang mereka yang saling mencintai. Lah ya dua-duanya no. Nah kalau disuruh pilih Pak Ustaz, ini kan kata orang kamu bertanya dan misalnya si A punya pacar, sudah soulmate, pendidikan oke, cantik, rumah udah ada, mobil udah ada, bisa. Nah si orang tua mau dia menikah karena dia misalnya orang Padang, karena dia tadi sekampung, sehafalah, suruh menikah ini. Tapi si anak tetap dengan yang si pegangan dia, yang pacar dia, sebaiknya menikahnya sama siapa? Menikah gini, istikharah dulu yang pertama. Pilihlah istikharah yang baik yang seperti apa. Kok ternyata baiknya dengan pasangannya, maka rayulah orang tuanya agar meridhoi. Sudah apa, aku sudah istikharah. Orang tuanya nggak mau dirayu bisa. Ini
rayuannya bukan rayu gitu saja. Enggak. Seperti tadi. Seperti itu saya katakan, begitu datang, dibawakan oleh-oleh, dibawakan ini itu, mesti ridho. Iya, pertama belum. Kedua nanti diulangin, Pak, Ma, aku sudah istikharah. Allah Ta'ala sudah memberikan isyarat yang baik kepadaku, masa engkau tidak ridho? Lagi benar. Makanya tadi saya bilang yang pertama tadi Ustaz, misalnya udah kriterianya sudah oke pasangan kita, tapi orang tua punya grade tersendiri untuk kita menikah dengan orang lain misalnya. Apakah itu berpengaruh ke tingkat kebahagiaan? Kata dokter tadi berpengaruh. Iya. Jadi maksudnya sebagai yang belum menikah kan sekaligus sebaiknya itu memang mengikuti keinginan orang tua atau mempertahankan kecintaan kita. Kalau bisa mempertahankan cintanya dengan restu orang tua. Kalau masalahnya sekarang orang tua tetap tidak merestui, bagaimana? Istikharah mana yang baik. Kalau ternyata orang tua keinginannya itu yang baik, pilihlah keinginan orang tua. Berarti intinya lebih kuatnya ke yang orang tua. Iya. Nanti bisa Sekarang kan orang lebih khususnya ada cinta-cintanya yang dikira. Nah, oleh karena itulah jadi orang tua harapannya juga supaya bijak, ya. Kita jadi orang tua juga supaya bijak. Memang seringkali begini loh ya, pandangan orang tua dengan anak itu kadang-kadang berbeda. Orang tua maunya, wah, grade-nya tinggi. Lu anak tadi untuk menjadi grade yang tinggi itu berat gitu. Nah, oleh karena itulah maka kemudian perlu ada komunikasi yang baik dengan orang tua. Yaitu tadi orang tua biasanya kalau pertama kedua itu nggak merestui. Tapi nanti kalau sudah dirayu, rayunya bukan hanya omongan saja, dibawakan oleh-oleh dengan akhlak yang baik. Nah, biasanya restu itu sudah akan datang. Lagi, tetapi pokok utamanya lakukanlah istikharah. Rasulullah mengatakan istikharah tidak pernah akan menyesal. Nah, ada lagi silakan yang lain. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti dari sekarang bencana yang seandainya kita sudah melakukan minta maaf, minta ampun sama sang ibu. Ya, di dalam pernikahan itu kita hanya direstui sama bapak, bapaknya suami kita. Sementara ibunya itu tidak setuju, mungkin karena kita sukunya beda atau apa itu kita lihat dari orang tua. Terus di hari baik dan bulan baik, saya ataupun kita datang ke sana, kita sungkem, minta maaf, minta ampun, mohon ridho, tapi tetap tidak diterima. Bagaimana itu Pak? Gini, orang laki-laki itu sering, udah nggak apa-apa. Ini ya. Begini, orang laki-laki menikah itu tidak butuh wali. Ya, orang laki-laki tidak butuh wali. Tetapi ridho orang tua itu sangat menentukan. Demikian pula ketika anak dipaksa dinikahkan oleh orang tua, karena orang tua bagi seorang gadis itu disebut walinya namanya wali mujibir, yang berhak memaksa anaknya. Tetapi oleh Rasulullah itu ketika anak tidak mau, gak boleh dipaksa, meskipun secara fikih boleh dipaksa. Udah, ketika terjadi seperti itu, kemudian orang laki-laki gak butuh wali, sudah terlanjur menikah, tak tahunya orang tua dari si laki-laki tidak menyetujui. Bagaimana? Sampai sudah berulang-ulang tetap tidak menyetujuinya, sampai kapanpun tidak menyetujuinya. Sudah serahkan kepada Allah Ta'ala dengan tanpa harus memutus pernikahan. Kenapa begitu? Pernikahan sudah berlangsung, kalau sampai berhenti di tengah jalan, arsy itu akan terjadi keguncangan. Lanjut saja dengan terus-menerus minta ridho kepada kedua orang tua. Persoalan orang tua tidak meridhoinya karena sudah terjadi pernikahan, itu urusan nanti sambil mohon pengampunan kepada Allah Ta'ala. Nanti mesti akan ada solusi, pasti. Ini suatu ketika mesti akan merestuinya. Kejadian begini tidak sedikit banyak. Kejadian seperti ini tidak banyak ini. Sampai-sampai begini. Ada seorang anak yang mana ibu bapaknya nggak pernah sholat, tidak pernah sholat. Begitu hendak menikah tadi ya, karena orang tuanya nggak pernah sholat tadi, menggunakan hitungan bukan menggunakan hitungan ala Islam itu. Sudah dibilang dengan cara apapun tidak direstui.
Lah maunya orang tua tadi hendaknya si anak laki-laki yang rajin sholat ini dinikahkan dengan perempuan pilihan orang tuanya yang dia tidak sholat. Anaknya menolak keras, dan akhirnya dia menikah dengan pilihannya dia sendiri tanpa mengindahkan dengan keinginan orang tua. Tentu hal-hal seperti ini pilihan anak lebih baik, karena perempuan yang tidak dinikahi ini dia sholat ini. Sementara pilihan orang tuanya adalah perempuannya tidak sholat. Nah ini, maka ketika anaknya memaksakan diri dengan setelah menikah dia minta maaf terus menerus, ternyata di akhirnya juga minta maaf tadi dimaafkan oleh orang tuanya. Mesti nanti kalau sudah punya anak biasanya memaafkan. Itu tadi ya. Kalau usah berandai-andai dulu, silahkan dilakukan doa dengan tanpa henti, mendoakan kepada kedua orang tuanya atau kedua mertuanya yang tidak menyetujui tadi. Insya Allah nanti akan diangkat anda kesalahan dari Allah Taala. Sampai di sini mudah-mudahan diberikan kemanfaatan oleh Allah. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebih yang maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.